2 bulan kemudian, Kiran sudah menulis surat pengunduran dirinya ke Devan. Ia masuk ke ruang kerja Devan dan menyerahkan surat itu pada Devan. Devan meraih surat pengunduran diri Kiran yang baru saja diletakkan Kiran di atas meja, lalu ia berdiri dan berjalan menghampiri Kiran yang menundukkan wajahnya. Ia tahu bahwa istrinya sedang sedih dan butuh pelukan. Devan pun memeluk Kiran dengan erat. "Bagaimana kalau kita ke luar negeri saja?" Kiran yang mendengarnya tiba-tiba mendorong tubuh Devan sampai melepaskannya. "Kau selalu bicara seenaknya. Suka mengatakan sesuatu yang tidak serius. Suka bercanda. Siapa yang bilang aku bercanda? Aku serius mengajakmu ke luar negeri. Di luar negeri, kamu bisa bebas hidup tanpa memikirkan pandangan orang. Kamu juga bisa kerja di sana kalau mau kerja. Di sana banyak lowongan pekerjaan yang cocok untukmu. Di sini, banyak yang kamu pikirkan. Ada mama, papa, kakek dan orang tuamu. Kamu memikirkan pendapat mereka tentangmu. Kamu takut dibenci sama mama. Kamu takut dengan kemarahan ayah mertua." Kiran tidak mengatakan apapun. Ia hanya menundukkan wajahnya dan tiba-tiba menangis tanpa mengeluarkan suaranya. Selama 2 bulan ini, Devan sudah puluhan kali melihat Kiran menangis. Hal kecil sekalipun selalu ditangisi oleh Kiran. Devan bingung sendiri ketika melihat Kiran menangis hanya karena makanan yang dibuatnya tidak enak. Hatinya mudah rapuh. Devan merangkul bahu Kiran dan menghapus air mata Kiran. Aku tidak sedang memarahimu. Cuma berikan solusi, soalnya aku tahu kalau kamu senang bekerja tapi terpaksa berhenti bekerja karena takut semua orang tahu kamu hamil. Kita cerai saja Devan." Tidak bisa. Aku harus bertanggung jawab pada hidupmu dan juga pada anak itu," tegas Devan. "Kalau mau bertanggung jawab sebagai ayahnya tidak masalah. Aku tidak larang tapi berpisah." "Oke sayang. Aku tidak memaksamu lagi. Kamu mau melakukan apapun, terserah. Mau berhenti kerja di sini dan sembunyi di rumah terpencil atau di hutan sekalipun, tidak masalah. Yang penting, kita tidak pisah." Devan tidak mau mendengar Kiran terus membahas perpisahan hingga ia memotong ucapan Kiran. Kiran diam dan ia sudah tidak menangis lagi. Devan yang melihat istrinya tenang, membantu Kiran duduk di sofa agar Kiran lebih tenang lagi dan nyaman di sana. "Kamu di sini dulu. Tunggu aku selesai tandangani semua dokumen itu." Kiran mengangguk. Devan segera ke meja kerjanya dan kembali bekerja di sana. Sesekali ia memperhatikan Kiran yang sedang menyandarkan tubuhnya di sana. Di kediaman Surendra, Istari begitu senang saat melihat 2 garis merah di tespeknya. Dengan cepat, ia keluar dari kamar mandi dan mengambil ponselnya lalu mengirim foto tespeknya ke Indra untuk menunjukkan pada suaminya bahwa ia hamil. Indra menghubunginya setelah gambar itu dilihat oleh Indra. Dengan semangat, Istari mengangkat panggilan suaminya. "Istari, halo sayang." "Indra, kau benar hamil Istari?" "Istari, iya mas." "Indra, kali ini aku mau anak laki-laki Istari. Jadi, kalau anak yang kamu kandung, perempuan, lebih baik kamu gugurkan." Senyuman Istari seketika menghilang setelah mendengar ucapan suaminya yang memintanya menggugurkan kandungannya. "Baik mas." Indra pun mematikan teleponnya. Istari marah dengan sikap kejam suaminya hingga ia melempar ponselnya ke kasur lalu ia menangis di sana. Sementara Kiran kini meninggalkan perusahaan bersama Devan. Mobil Devan menuju rumah orang tua Kiran. Kiran berencana izin pada orang tuanya untuk tinggal di luar negeri. Tentu saja itu hanya sebuah kebohongan demi menyembunyikan kehamilannya, karena belum siap mengungkapkan kehamilannya pada kedua orang tuanya. Ia takut kehamilannya ini membuat ayahnya jatuh sakit dan kembali masuk rumah sakit. Devan tidak mempertanyakan keputusan Kiran.
Ia menuruti semua yang dilakukan Kiran karena ia lebih mementingkan perasaan Kiran. Kita sudah sampai, ucap Devan. Kamu tidak perlu turun. Aku juga harus turun untuk bicara dengan ayah dan ibu. Tidak enak kalau sampai mereka melihatku tapi tidak turun menyapa mereka, jelas Devan yang membuat Kiran mengalah. Keduanya pun turun dari mobil lalu masuk bersama-sama ke dalam rumah. Mereka disambut hangat oleh Bu Tina dan Pak Firman. Jadi benar, kamu mau keluar negeri Ki? Tanya Bu Tina. Semalam, Kiran sudah memberitahu ibunya bahwa ia akan melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Oleh sebab itu, Bu Tina tahu tentang rencana Kiran yang ingin berangkat ke luar negeri. Benar Bu. Cuma setahun saja kok. Ayah tidak masalah kalau kamu memang mau ke luar negeri. Ayah mendukung keputusanmu asalkan itu membuatmu senang. Lagi pula, pendidikan itu memang penting untuk siapa saja, sahut Pak Firman yang mendukung keputusan putrinya. Kiran senang mendengarnya. Terima kasih ayah, ibu. Lalu bagaimana pekerjaanmu di kantornya Devan? Tanya Bu Tina yang penasaran dengan pekerjaan anaknya. Saya sudah beri izin Bu Tina. Setahun. Kemudian setelah diselesai pendidikan, Kiran bisa kembali bekerja lagi ke perusahaan, jawab Devan. Kamu baik sekali nak. Kamu mengizinkan Kiran ke luar negeri selama setahun dan masih memberikan kesempatan untuk dia bekerja di kantormu, ucap Bu Tina semakin menyukai Devan yang begitu baik pada anaknya. Devan hanya tersenyum melihat Bu Tina dan Pak Firman. Lalu Bu Tina menoleh kembali melihat Kiran. Jadi, kapan kamu mau berangkat ke sana? Tanya Bu Tina. Besok Bu. Oke, ibu dan ayah akan mengantarmu ke bandara, imbuh Pak Firman. Tidak usah Bu. Kiran menolak karena ia tidak mau merepotkan kedua orang tuanya. Terlebih ayahnya masih butuh perawatan dan tidak boleh banyak melakukan aktivitas yang bisa membuat jantungnya kambuh. Kiran akan pergi bersama saya keluar negeri Bu, karena saya juga ada kerjaan di sana. Jadi, ibu dan Pak Firman tenang saja. Ada saya yang jaga Kiran, sahut Devan. Baiklah kalau begitu. Tapi sampai di sana, kamu harus telepon ibu. Bu Tina tidak merasa curiga sama sekali setelah mendengar bahwa Devan akan pergi bersama Kiran. Ia terlalu percaya pada Devan yang selama ia anggap pria baik-baik. Begitu juga dengan Pak Firman yang percaya pada Devan. Iya Bu. Ibu tenang saja. Malam ini juga, aku akan nginap di sini. Besok baru pergi Bu, ucap Kiran. Devan yang melihat Bu Tina dan Pak Firman percaya pada Kiran, membuatnya lega dan senang. Akhirnya ia bisa meninggalkan Kiran. Ia pun berdiri dari tempat duduknya dan pamit pada Pak Firman dan Bu Tina. Besok pagi saya datang lagi untuk menjemput Kiran, Bu, Pak. Saya pulang dulu. Terima kasih banyak ya nak Devan. Ucap Bu Tina tersenyum melihat Devan. Ya Bu. Saya permisi dulu. Devan meraih tangan Bu Tina dan Pak Firman lalu menciumnya secara bergantian. Setelah itu, Devan pergi dari sana. G hanya berdiri di depan pintu, memperhatikan Devan meninggalkan rumahnya. Ada Bu Tina yang berdiri di samping Kiran dan ia merangkul anaknya sembari memperhatikan anaknya yang sedang tersenyum menatap kepergian Devan. Sepertinya kamu menyukai Devan. Kiran seketika menoleh melihat ibunya dengan raut wajahnya yang terkejut. Apa maksud ibu? Suka apa? Maksud ibu, dia pria yang baik. Walau omnya jahat tapi dia masih peduli padamu. Itu menandakan kalau dia pria yang baik dan kamu juga kelihatannya menyukai Devan. Aku tidak suka sama Devan Bu. Dia sudah kuanggap sebagai keponakanku sendiri. Loh, memangnya ibu bilang apa? Ibu kan, cuma bilang kamu menyukainya. Menyukai bukan berarti harus menikah. Ada banyak maksud arti rasa suka. Seperti kamu sekarang.
Kamu menyukainya karena kamu menganggapnya keponakanmu. Ibu juga berpikirnya seperti itu. Mana mungkin, Devan menyukai janda omnya sendiri. Lalu kamu juga tidak pantas menikah dengan pria muda seperti Devan. Carilah yang usianya lebih dewasa darimu. Kiran tidak mengatakan apapun lagi. Sedangkan Butina menggeleng lalu masuk ke dalam. Kiran saat ini sedang makan malam bersama keluarganya dan ia tersenyum lebar melihat mereka, tapi ia juga sedih karena harus pergi selama setahun. Selama setahun itu, ia tidak akan bertemu dengan mereka. Tanpa sadar, air matanya pun jatuh, tapi secepat itu juga ia menghapusnya. Lalu setelah makan malam, Kiran mendatangi ayah dan ibunya yang sedang duduk santai di depan TV. Ia duduk di tengah-tengah mereka lalu memeluk ibu dan ayahnya secara bergantian. "Kenapa nak?" tanya Pak Firman. "Bu, ayah. Aku minta maaf ya kalau aku tiba-tiba mau pergi ke luar negeri. Aku sudah tidak apa-apa. Selama itu untuk kebaikanmu, kami baik-baik saja nak." Pak Firman memotong ucapan anaknya karena tidak ingin melihat anaknya sedih dan ia juga tidak ingin mendengar kalimat yang membuatnya ikut sedih. "Kamu sudah cukup banyak bantu ibu dan ayah. Masa belajar ke luar negeri saja, kami larang. Justru ibu dan ayah senang kalau kamu melakukan semua keinginanmu nak. Karena kamu memang harus membahagiakan dirimu sendiri. Jangan cuma selalu membahagiakan kita." Butina ikut menyahut agar Kiran tidak merasa bersalah. Ia ingin anaknya bisa pergi dengan hati tenang dan tentu dengan perasaan bahagia. Kiran kembali memeluk ibunya. "Terima kasih Bu." Butina membalas pelukan anaknya dan ia mengelus kepala Kiran. Meski sudah dewasa tapi ia masih suka memperlakukan Kiran seperti anak remaja. Kiran juga terkadang butuh pelukan hangat dari orang tuanya di saat perasaannya sedang sedih. Besoknya, Devan datang menjemput Kiran. Mereka pamit ke luar negeri, tapi yang sebenarnya, Devan hanya membawa Kiran pindah ke sebuah perumahan elit yang jauh dari rumah orang tua Kiran dan jauh dari semua orang. 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah perumahan elit. Kiran tidak tahu bahwa ia akan dibawa Devan ke tempat itu. Ia mengira bahwa Devan akan membawanya pergi dari Jakarta. Devan yang baru saja menghentikan mobilnya di depan perumahan elitnya, meminta Biswasti turun lebih dulu lalu ia membangunkan Kiran yang sedang tidur pulas. "Sayang, kita sudah sampai." Kiran membuka matanya sampai ia melihat jelas rumah di depannya. Ia tampak bingung dengan keberadaannya saat ini hingga ia membuka jendela kaca mobilnya dan ia kaget saat sadar bahwa ia berada di sebuah rumah mewah. Lalu ia menoleh ke Devan. "Kok kita ada di sini? Bukannya kita harusnya ada di bandara?" tanya Kiran. "Aku tidak bisa membawamu ke Bali." "Kenapa? Bukannya kamu sudah janji kalau kamu mau antar aku ke Bali? Kenapa sekarang malah ingkar janji?" tanya Kiran yang mulai kesal pada Devan. "Aku tidak bisa menjagamu kalau aku membawamu ke Bali. Kalau di sini, aku bisa lebih cepat datang kemari kalau terjadi sesuatu padamu. Kalau di Bali tidak bisa. Jadi, aku minta maaf kalau aku cuma bisa bawa kamu kemari." "Kamu memang pria brengsek yang tidak bisa menepati janji." Devan. Mata Kiran mulai berkaca-kaca. Ia menahan tangis. "Aku minta maaf. Jangan cuma minta maaf. Pokoknya kamu harus bawa aku ke Bali. Aku tidak mau di sini." Devan. "Ini masih kota Jakarta. Keluargaku dan keluargamu juga ada di sini. Mereka semua pasti akan menemukanku," ucap Kiran memohon. "Aku tidak bisa Kiran," tegas Devan. Kiran tidak mau mendengarkan Devan. Ia tetap harus meninggalkan kota Jakarta. Ia pun keluar dari mobil dan ingin pergi sendiri ke bandara. Devan ikut turun dari mobilnya dan mengejar Kiran yang ingin keluar. "Kamu mau kemana?" "Aku mau ke bandara." "Tidak bisa.
Kamu harus tetap di sini. Devan menarik Kiran dan memaksanya masuk ke dalam. Devan, lepaskan. Kiran menarik tangannya yang dipegang erat oleh Devan. Devan menghentikan langkahnya lalu menoleh melihat Kiran yang berusaha melepaskan pegangannya. Dengarkan aku. Kamu tidak akan meninggalkan kota ini. Kamu tetap di kota ini tapi aku akan memberikanmu dua pilihan Kiran. Kamu tinggal di rumah ini dengan baik atau bertemu dengan semua orang lalu kita mengungkapkan pernikahan kita. Devan sudah tidak tahan dengan Kiran hingga ia mengancam Kiran. Kiran terkejut mendengar Devan memberikannya pilihan yang tidak pernah ada dalam rencananya. Ia tentu tidak menyukai kedua pilihan yang diberikan Devan. Kamu keterlaluan sekali, Devan. Aku keterlaluan. Kalau aku keterlaluan, sudah dari kemarin aku melakukan keinginanku sendiri tapi aku masih memikirkan perasaanmu. Kiran syok mendengar Devan marah-marah di depannya karena ini pertama kalinya ia melihat Devan marah dengan suara tinggi dan dengan mata melotot. Kiran sampai diam dibuatnya. Aku masih bersabar dengan menuruti rencanamu ini karena peduli dengan perasaanmu. Tapi kamu cuma peduli hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan mama. Kamu takut mereka membencimu. Kamu tidak pernah memikirkan perasaanku. Kiran sampai tak tahu harus bicara apa mendengar Devan marah-marah di depannya. Kiran malah ingin menangis mendengar suara keras Devan. Ingat Kiran, semua manusia punya batas kesabaran. Aku juga punya. Jadi, jangan menguji kesabaranku. Mau tinggal di sini atau kita ungkap semuanya? Tinggal di sini. Pada akhirnya Kiran mengalah pada Devan. Ya sudah. Masuk sana. Kiran sedih dan sakit hati karena Devan hingga ia berlari masuk ke dalam rumah yang sudah dibuka oleh Biswasti. Devan masih berdiri di tempatnya. Ia merasa lega sudah melampiaskan kekesalannya pada Kiran tapi ia juga kasihan melihat Kiran, karena ia tahu bahwa Kiran tersinggung dan juga sedih dengan ucapannya tadi. Tanpa menunggu lama, Devan menyusul Kiran masuk ke dalam. Ia melihat Kiran sedang duduk merenung di sofa ruang tamu. Lalu perlahan, ia duduk di samping istrinya. Aku tahu kamu tidak mencintaiku karena di matamu, aku pria brengsek seperti Om Indra tapi aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Kamu dan calon bayi kita adalah prioritas utamaku. Kiran tersentuh mendengar ucapan Devan hingga ia mengangkat wajahnya dan menoleh melihat Devan tapi ia tidak mengatakan apapun. Devan sudah tidak marah lagi. Ia tersenyum menatap Kiran dan Kiran tiba-tiba menangis. Devan yang melihatnya, lantas menarik Kiran ke dalam pelukannya. Aku tahu kamu baik Devan. Kamu mau bertanggung jawab pada anak ini. Kamu mau mengakui pernikahan ini tapi aku ragu kalau kamu bisa melindungi anak ini dari kakek kamu. Jadi, aku minta maaf karena sudah menjadi orang egois. Aku hanya melindungi anakku saja, batin Kiran. Kiran tahu bagaimana sifat Tuan Surendra. Tuan Surendra hanya memikirkan nama baik keluarganya saja. Jika beliau tahu bahwa ia hamil anak Devan, Tuan Surendra pasti akan melakukan sesuatu padanya. Kiran tidak hanya memikirkan bayinya tapi ia memikirkan orang tuanya yang mungkin akan menerima akibatnya. Andai saja ia tahu bahwa ia bisa hamil, ia pasti sudah mencegah hal ini terjadi. Namun ia juga tidak mau menyingkirkan anaknya hanya karena takut pada Tuan Surendra. Sebab itu, Kiran mengambil jalan ini. Bersembunyi dari semua orang dan merahasiakan kehamilannya demi melindungi bayinya dan orang-orang yang ia sayangi. Pak Devan, Bu Kiran, kamarnya sudah saya bersihkan lagi. Sudah bisa ditempati. Tiba-tiba Biswasti muncul. Devan pun melepaskan pelukannya setelah mendengar ucapan Biswasti. Ia kemudian membantu Kiran yang tiba-tiba sulit untuk berdiri. Kakimu kram? Tanya Devan. Kiran mengangguk. Aku duduk dulu. Lagian aku sudah capek baring terus. Di mobil aku juga tidur.
Wanita hamil memang seperti itu Bu Kiran. Selalu mengantuk. Apalagi Bu Kiran abis makan obat baru berangkat ke sini, sahut Biswasti. Ayo, ku gendong saja. Tidak mau, tolak Kiran yang tetap nyaman duduk bersandar di sana. Kalau begitu, aku nyalakan TV saja. Devan segera menyalakan TV di sana agar istrinya bisa duduk santai sambil menonton TV. Sedangkan Biswasti ke dapur untuk membuat makanan. Sebelum datang ke rumah ini, Devan memang sudah menyiapkan semuanya. Termasuk bahan makanan di dapur.